Baik, pada kesempatan ini dibahas isu strategis pada persimpangan geopolitik global, ekonomi digital, dan kebijakan publik, yaitu dampak konflik Amerika Serikat dan Iran terhadap sektor ekonomi digital dan teknologi Indonesia, khususnya terkait investasi Amerika Serikat. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan posisi penting dalam ekonomi digital global, ditandai dengan masuknya investasi besar perusahaan teknologi seperti Microsoft dalam pembangunan infrastruktur cloud dan pusat data sebagai bagian dari pengembangan ekonomi berbasis kecerdasan buatan. Selain itu, Indonesia juga menjadi salah satu tujuan utama investasi data center dengan pertumbuhan permintaan yang signifikan setiap tahunnya. Namun, perkembangan ini tidak terlepas dari dinamika global, khususnya konflik antara Amerika Serikat dan Iran, yang tidak hanya berdampak pada sektor keamanan dan energi, tetapi juga pada stabilitas ekonomi digital, termasuk arus investasi teknologi digital. Nah, pertanyaannya, apakah investasi ini benar-benar membawakan manfaat besar atau justru membawa ketergantungan terhadap teknologi digital asing? Pertama kepada tim Pro dulu untuk menyampaikan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang memberikan saya waktu untuk memberikan argumen. Menurut sudut pandang tim Pro, konflik antara Amerika Serikat dan Iran tidak sepenuhnya memberikan dampak yang merugikan dari sektor ekonomi, tetapi konflik ini bisa membawa peluang baru untuk terutama bagi negara yang berkembang seperti Indonesia. Dalam konflik ini, investor pasti memilih atau melihat negara yang lebih stabil atau yang lebih aman untuk menanamkan modalnya. Baik, kami melihat bahwa investasi teknologi Amerika di Indonesia itu merupakan peluang strategis yang sangat besar. Pertama, dari sisi pertumbuhan digital ekonomi. Di Indonesia saat ini merupakan pasar digital terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 210 juta pengguna internet. Tanpa infrastruktur dari perusahaan global seperti Google, Microsoft, pertumbuhan ini sulit dipertahankan. Kedua, investasi sebesar 1,7 miliar dolar US oleh Microsoft menunjukkan kepercayaan global terhadap Indonesia sebagai pusat ekonomi digital. Ini bukan hanya soal uang, tetapi juga soal transfer teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, dalam perspektif Pro, konflik Amerika Serikat dan Iran tidak hanya membawa risiko tetapi juga membuka peluang besar bagi Indonesia. Peluang tersebut meliputi investasi asing, percepatan pembangunan, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta penguatan posisi Indonesia di tingkat global. Baik, terima kasih kepada tim Pro yang telah memberikan argumentasinya terkait isu pembahasan kali ini. Untuk tahap selanjutnya yaitu akan diberikan kepada tim kontra untuk memberikan argumentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan bagi kami tim kontra untuk memberikan argumennya. Kami tim kontra berargumen sebaliknya, posisi kontra melihat konflik Amerika-Iran sebagai faktor yang menimbulkan ketidakpastian global yang berdampak negatif terhadap sektor ekonomi digital Indonesia. Dalam perspektif ini, konflik tidak hanya memicu instabilitas politik, tetapi juga mengganggu stabilitas ekonomi global, termasuk arus investasi teknologi. Salah satu implikasi utama adalah meningkatnya ketidakpastian investasi. Perusahaan teknologi global cenderung bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan investasi.
ketika terjadi konflik geopolitik. Hal ini terbukti dari adanya penyesuaian dan penundaan proyek data center oleh Microsoft yang dipengaruhi oleh dinamika global. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi digital sangat sensitif terhadap faktor eksternal. Lebih jauhnya, ketergantungan Indonesia terhadap investasi asing menjadi persoalan struktural yang memperbesar resiko. Dominasi perusahaan teknologi asing dalam pembangunan infrastruktur digital menunjukkan bahwa Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam sektor ini. Dalam situasi konflik, negara asal investor dapat mengalihkan prioritas kebijakannya sehingga berdampak pada berkurangnya aliran investasi ke Indonesia. Hal ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan yang menekankan bahwa faktor eksternal sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Jadi selain itu, konflik global juga berpotensi untuk mengganggu rantai pasok seperti teknologi internasional, dan itu juga bisa mengganggu dalam pengembangan infrastruktur dari segi digital dan teknologi. Nah, itu juga ada implikasinya dengan penambahan atau peningkatan biaya produksi dalam mengembangkan infrastruktur digital dan teknologi. Nah, secara tidak langsung dalam jangka panjang, kondisi itu dapat menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia. Nah, dari perspektif kebijakan publik, konflik juga dapat menyebabkan distorsi dalam proses perumusan kebijakan gitu, yang dimana kebijakan itu ditanggung oleh pemerintah gitu, sehingga pemerintah cenderung bersikap lebih reaktif dalam menghadap tekanan konflik geopolitik global ini. Sehingga apa? Sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang optimal, kebijakan publik yang dihasilkan kurang optimal oleh pemerintah dan tidak berkelanjutan yang dimana berorientasi dalam jangka panjang gitu. Sehingga dari argumentasi kita dari tim kontra bisa kita ambil sebuah konklusi bahwa konflik Amerika Serikat dan Iran itu lebih banyak mengandung hal negatifnya gitu, lebih banyak membawa risiko daripada peluang bagi sektor ekonomi digital dan teknologi di Indonesia. Terima kasih. Baik, kami sebagai tim pro tetap melihat itu sebagai peluang besar di mana Indonesia bisa melek teknologi, contohnya seperti artificial intelligence, juga membuka lapangan pekerjaan di sektor digital karena adanya investasi yang masuk sebesar 1,7 miliar di Indonesia. Mengacu kepada argumentasi pihak pro, kami dari pihak kontra itu berargumentasi bahwa kita di sini bukan soal membahas soal pelamaran pekerjaan dan positif investasi Amerika, tapi kita di sini bahas soal perspektif kebijakan publik. Bagaimana caranya kebijakan publik itu menanggulangi konflik dan investasi Amerika Serikat di Indonesia yang membuat optimalisasi kebijakan publik terhadap masyarakat nantinya. Interupsi, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa investasi yang masuk ke Indonesia itu telah membangun pertumbuhan ekonomi sebesar 20% per tahun. Interupsi, mengacu kembali lagi kepada argumentasi pihak pro, memang tidak sepenuhnya bisnisnya salah soal opportunities dari positifnya investasi Amerika Serikat di Indonesia. Tapi yang menjadi masalah itu adalah tekanan dari geopolitik global yang membuat kebijakan publik di Indonesia itu tidak bekerja secara optimal dan berkelanjutan. Baik, interupsi. Justru karena itulah kita harus terlibat. Dari konflik ini, kita memiliki peluang emas untuk memasuki kancah nasional dikarenakan kalau kita tidak masuk ke dalam sektor global, maka kita akan selalu tertinggal seperti itu. Baik, interupsi, tetapi bukan hanya masuk atau tidaknya, melainkan apakah Indonesia ini berperan sebagai apa dan apakah setara atau hanya sebagai pasar aja. Interupsi, makanya solusi utamanya adalah regulasi, bukan penolakan. Interupsi, regulasi kita sering tertinggal dari perkembangan teknologi, sementara perusahaan global bergerak sangat cepat. Oke, interupsi, ini ada suatu penegasan kembali untuk argumentasi kita terhadap pihak kontrak.
Itu kalau misalkan kita ngomongin soal regulasi itu ada pembahasan yang objektif gitu, di mana pihak pro itu membahas soal opportunities dan positif investasi Amerika Serikat di Indonesia, sementara kami itu lebih membahas soal kebijakan publik yang akan menanggulangi investasi tersebut gitu. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal regulasi ini pembahasan di luar argumentasi pihak pro dan kontra, soalnya ini adalah pembahasan yang objektif gitu. Baik, dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa investasi teknologi Amerika di Indonesia memiliki dua sisi. Di satu sisi, investasi ini memberikan peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi digital yang bahkan diproyeksikan mencapai lebih dari 130 miliar dolar AS. Namun di sisi lain, terdapat risiko ketergantungan dan dominasi asing yang dapat mempengaruhi kedaulatan digital Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang seimbang antara keterbukaan, investasi, dan perlindungan kepentingan nasional. Mungkin sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim Pro. Baik, dalam merespons